Selanjutnya kita akan membahas tentang angka kejadian, masalah kesehatan jiwa, gangguan jiwa, dan juga teori-teori yang mendasari tentang terjadinya masalah kesehatan jiwa. Baik, ini ada hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2007, prevalensi nasional gangguan mental emosional. Ini bukan yang gangguan jiwa ya, tapi ini yang pada kelompok diagnosis resiko seperti depresi, cemas, pada kelompok usia di atas 15 tahun sebesar 11,6%. Kurang lebih sekitar 19 juta orang di Indonesia itu mengalami gangguan mental emosional. Nah, kita lihat ini angka nasionalnya. Kemudian beberapa provinsi ini ya, per provinsi angkanya diperlihatkan. Oke. Sementara ini untuk yang gangguan jiwa berat atau psikotik secara nasional angkanya adalah 0,46%, lebih dari 1 juta penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa ini secara genetik betul atau tidak ini diturunkan, dan ini hasil penelitiannya. Oke, jadi ini berapa persen resiko seseorang dapat mengalami masalah kesehatan jiwa, skizofrenia, selama masa kehidupannya, dilihat dengan kepemilikan anggota keluarga ini yang memiliki masalah kesehatan jiwa juga. Nah, contohnya yang ini, identical twins. Jadi kalau kembar identik, nah kembarannya mengalami gangguan jiwa, maka 48% peluang kembarannya yang masih sehat ini dapat mengalami masalah kesehatan jiwa atau skizofrenia selama masa kehidupannya. Ini yang paling tinggi kalau kembar identik. Kemudian kalau yang kembar tidak identik 17%. Nah, kemudian anak, kalau dia anaknya, nah orang tuanya gangguan jiwa, maka peluangnya meningkat 13% ya, dan sampai ke atas. Ternyata di general populasi ini pun 1%, artinya secara genetik tidak terlihat secara langsung memang ada yang gangguan jiwa di keluarga, akan tetapi ternyata di masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal kita ada yang mengalami gangguan jiwa, ternyata resikonya meningkat sebanyak 1% ya. Oke. Ini sibling, kakak beradik, orang tua ya. Kemudian ini sepupu, ini cucu, ponakan, tante dan paman. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungannya ketika di otak itu ada masalah kemudian menjadi gangguan jiwa? Menurut Sigmund Freud yang mengembangkan teori psikoanalitik, psikodinamik, bahwa otak kita itu akan menyimpan, terdiri dari ada conscious mind, pikiran yang disadari, dan ada juga unconscious mind, pikiran yang tidak disadari. Nah, ini tentang unconscious mind. Ini adalah pengalaman yang menyakitkan, keinginan yang terlarang, pengalaman lainnya yang direpresi di alam bawah sadar. Jadi ketika individu itu, seseorang mengalami hal yang tidak menyenangkan bagi dia, saya tegaskan bahwa tidak menyenangkan ini sangat subjektif. Tidak semua orang itu sama. Ya, bagi dia tidak menyenangkan, itu akan direpresi atau disimpan di alam bawah sadar dia. Ya, ini secara otomatis disimpan, dan biasanya memang yang berada di unconscious mind atau alam bawah sadar kita justru adalah hal-hal yang menyakitkan, tidak menyenangkan, kekecewaan. Seperti itu. Perilaku yang maladaptif seringkali muncul karena adanya unconscious mind, pikiran yang tidak disadari, tapi pada suatu kondisi ketika menemukan stimulus, unconscious mind ini bisa dipanggil, terrecall, atau diingat kembali oleh individu tersebut. Nah, sementara penyimpanan memori-memori tadi, baik conscious mind ataupun unconscious mind, itu adanya di otak. Nah, makanya di sini otak ini kalau ada masalah ya ini bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, ini ternyata
Betapa banyaknya, lebih banyak itu memori kita itu adalah memori yang kita simpan di alam bawah sadar kita. Seperti peristiwa gunung es. Sebanyak ini ilustrasinya. Dibandingkan dengan yang kita sadari, conscious mind ini cuma segini. Nah, dan di sini ada transisinya yang dikatakan dengan preconscious mind. Nah, id, ya di sini dikatakan sebagai id. Id itu adalah segala sesuatu, keinginan kita, memori kita, ya, insting. Oke. Ya, bisa jadi juga ini bukan hal yang baik ya, yang kita simpan, yang kita inginkan secara tidak sadar. Akan tetapi, manusia juga dibekali dengan akhlak, dengan penilaian moral, namanya superego. Jadi ini sebesar ini ada keinginan yang ya benar-benar insting semaunya sendiri, akan tetapi dibatasi oleh yang namanya superego. Sehingga yang muncul ke permukaan, yang dimunculkan oleh seseorang adalah ego, ya, hasil interaksi antara id dan superego. Akan tetapi pada kondisi tertentu tadi ya, superegonya ini bisa melemah kalah oleh id-nya muncul ya, makanya bisa ngamuk, bisa menyerang, karena manusia itu pada dasarnya punya id dan itu besar sekali. Nah, ini ya. Teori berikutnya yang menjelaskan tentang kenapa seseorang mengalami gangguan jiwa adalah teori belajar kognitif dan perilaku. Di mana setiap orang itu memiliki pikiran yang merupakan penentu emosi yang paling penting, meskipun bukan satu-satunya, karena juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya. Kalau stimulus atau rangsangan yang membuat kita emosi banyak ya, jelas akan berbeda hasilnya. Nah, pikiran-pikiran irasional tidak masuk akal ya, sering menghasilkan gangguan emosi yang menimbulkan hendaya dalam perilaku. Artinya, sebetulnya stimulusnya bisa sama. Misalkan ada orang yang berbisik-bisik di depan kita. Akan tetapi apa yang kita pikirkan? Bagaimana persepsi kita? Apakah kita mempersepsikan orang itu sedang membicarakan kejelekan saya? Ataukah saya bisa juga berpikir positif bahwa orang itu sedang berdiskusi mau memberikan surprise untuk ulang tahun saya? Ini menjadi dua hal yang berbeda, walaupun stimulusnya sama. Oleh karena itu, masalah kesehatan jiwa ini dikontrol oleh pikiran seseorang. Setiap orang bisa mengalami berbagai perasaan yang berbeda-beda dalam setiap waktu, bahkan ketika menghadapi tadi stimulus yang saya contohkan, stimulus ya sama tapi jadi berbeda ya perasaannya. Apa yang kita rasakan seringkali adalah akibat dari apa yang kita pikirkan. Tadinya juga tidak ada perasaan apa-apa, biasa saja ketika kita mikir, wah jangan-jangan mereka sedang membicarakan kejelekan saya. Akhirnya perasaannya mengikut jadi tidak enak, jadi kesal, jadi males untuk menegur. Nah, karena pikiran kitanya yang tadi berpikir negatif. Ya, jadi masalah atau situasi yang sama bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini tinggal pilihan kita. Ya, pikiran negatif akan menghasilkan perasaan yang negatif pula, dan sebaliknya kalau pikiran kita positif maka perasaan kita pun akan positif. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur, mengendalikan atau membatasi pikiran kita. Kita sendiri yang bisa mengatur. Menurut teori belajar perilaku, kognitif perilaku ini, jadi ketika ada sebuah kejadian, ada kejadian di sini, maka menurut keyakinan sebelumnya yang sudah kita miliki, kita akan menilai kejadian itu. Selanjutnya, kita akan mengalami dampak dari keyakinan tadi, pikiran tadi. Kemudian, setelah itu akan di-feedback ke sini. Dan feedback ini nanti akan dijadikan keyakinan yang baru. Nah, oleh karena itu semakin sering kita berpikir positif, maka feedback yang diberikan pun akan positif. Teori selanjutnya yang membahas atau menjelaskan terjadinya gangguan jiwa adalah teori interpersonal yang dikembangkan oleh Hildegard Peplau. Ya, Peplau ini merupakan
Mother of Psychiatric Nursing. Jadi tokoh dalam keperawatan jiwa ini yang pertama adalah Hildegard Peplau. Beliau menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa itu disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap suatu hubungan interpersonal. Nah, jadi ini melihat bahwa seseorang ini akan mengalami masalah kesehatan jiwa jika hubungannya dengan orang lain ini dirasakan tidak memuaskan, tidak menyenangkan, mengecewakan, seperti itu. Kemudian ada juga teori tentang sosial kultural. Ya, jadi fenomena budaya itu sangat mempengaruhi, betul-betul sangat mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan individu, mulai dari kelahiran, perkembangan, sampai kematian. Nah, begitupun tentang masalah kesehatan jiwa. Di berbagai budaya meyakini bahwa masalah kesehatan jiwa itu sebagai kejadian kesurupan, ya, dan lain-lain. Tapi ini setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita tidak akan membahas ini lebih jauh, karena tergantung dari budaya akan sangat beragam sekali. Nah, akan tetapi, pemahaman yang komprehensif tentang gangguan jiwa, kita harus melihat dari sub yang paling kecil sampai dengan yang paling besar daripada individu itu tersebut. Tidak hanya melihat dari biologi otaknya saja, atau tidak hanya melihat dari nilai yang dianut dari budaya masyarakat setempat, tapi semuanya harus kita kaji. Dari yang paling kecil ini, dari ontogenik, kemudian secara mikrosistem keluarganya bagaimana, komunitas yang lebih besarnya bagaimana, sampai dengan nilai keyakinan budaya. Ya, dari yang paling kecil dari individu itu, keluarganya, bagaimana lingkungannya, sampai dengan budaya masyarakatnya. Di setiap sistem yang tadi saya jelaskan, dimulai dari yang paling kecil ontogenik, mikrosistem, ekosistem, dan makrosistem, terdapat ada faktor resiko dan ada faktor protektif. Ya, bisa dipelajari dari yang paling tingkat rendah ontogenik, resikonya seseorang gangguan jiwa jika dia itu secara genetik, ya, ada yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Kemudian dia juga memiliki intelijensi yang rendah. Tapi secara protektifnya dia akan berkurang resiko untuk mengalaminya jika memiliki pendidikan yang tinggi, kemudian memiliki kesehatan fisik yang baik. Ya, seperti itu sampai dengan ke tahap makrosistem. Silakan ini untuk dibaca lebih lanjut. Untuk pemeriksaan penunjang yang lazim dilakukan pada pasien gangguan jiwa, yaitu yang pertama adalah CT scan, kemudian MRI, PET, dan SPECT. Ya, ini hasil dan durasinya bisa dibaca untuk setiap jenis pencitraan. Jadi pencitraan otak yang digunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah teori neurobiologi pada masalah kesehatan jiwa. Semoga bermanfaat.